Uya Kuya dipecat dari anggota DPR. Setidaknya demikianlah harapan dari banyak masyarakat di Indonesia setelah bergulirnya kasus mafia skincare, pemerasan dan penyuapan yang telah bergulir selama ini. Nah, kenapa harapan-harapan dari masyarakat untuk Uya dipecat dari anggota DPR itu kok bergulir, kok begitu masif suaranya? Dikarenakan satu kesalahan yang dilakukan oleh Uya, yaitu apa? Salah mendiagnosis kasus. Begitu loh ya. Nah, itu kalau kita ambil analogi di dalam kehidupan, itu adalah seperti seorang dokter yang salah sejak mendiagnosis satu penyakit. Jadi penyakitnya salah didiagnosis oleh dokter. Maka efeknya apa? Efeknya itu adalah satu, menghasilkan satu resep yang salah. Kemudian yang selanjutnya, menghasilkan satu produk obat yang salah. Dan puncaknya adalah yang seharusnya pasien itu sembuh justru semakin tambah parah, tambah sakit, bisa-bisa meninggoy. Ini semua, ya kan, efek domino ini diawali dengan apa? Dengan salah mendiagnosis sejak awal. Nah, apa yang dia lakukan oleh Uya Kuya ini adalah salah mendiagnosis kasus. Apa? Uya Kuya mendiagnosis dari kasus ini, ya kan, yang telah bergulir ini, bahwasanya di sana ada satu penyakit, yaitu apa? Yaitu persaingan dagang yang tidak sehat. Nah, inilah diagnosis yang ditemukan oleh Uya Kuya, begitu loh. Akan kita jelaskan kenapa kok diagnosis Uya Kuya terhadap masalah ini, yaitu menganggap bahwasanya ini adalah persaingan dagang yang tidak sehat, tidak berdasarkan hanya asumsi, ada landasannya, begitu loh. Nah, Bang, kamu kok bisa nebak apa yang didiagnosis oleh Uya Kuya? Kan begitu. Emangnya kamu itu siapanya? Kok kamu bisa nebak? Saya memang bukan siapa-siapanya, tetapi saya nebak dari statement Uya Kuya dengan dokter doktif berikut ini. Coba kamu perhatikan terlebih dahulu. Bener gak kamu meres? Ada buktinya nggak? Oh, nggak tahu, gue juga nggak tahu. Itulah makanya apa yang kita ucapkan itu harus ada buktinya. Dia bilang buktinya sudah diserahkan oleh Kapolda. Berarti ada buktinya dong. Kalau gitu apa buktinya? Sekarang Doktif tanya, gampang banget buktinya. Kapan Doktif terima uangnya? Kapan transfer uangnya? Kapan fotonya Doktif? Intinya kalau misalnya Doktif terima uangnya, kapan? Buktikan aja. Dan tapi pernah nggak ada permintaan dari Doktif bahwa ada uang untuk menyerahkan sejumlah uang, baru minta gitu? Nah, begini, sebenarnya bukan langsung yang namanya, oh minta begini, tidak. Jadi sebenarnya Doktif itu ada nih sesuatu yang ingin Doktif melihat karakter orang sebenarnya. Oke, gimana? Jadi orang ini selalu mencari-cari Doktif sampai menunggu Doktif di rumah. Ini orang ini yang siapa nih? Adalah pokoknya sebutannya itu. Oke, maksudnya saya belum paham nih. Uang 20 miliar atau uang berapa miliar itu sebetulnya ada nggak pembicaraannya? Pokoknya begini aja. Kita, Anda buktikan kita di ranah hukum. Oke. Doktif nggak mau di sini. Kenapa? Oke. Jadi lo nggak pernah minta uang sekian miliar ke mereka? Kita buktikan nanti. Jadi pertanyaan sekali lagi, lo tidak pernah meminta sejumlah uang sama mereka untuk apapun? Kita lihat nanti di depan polisi. Oh jangan dong, saya nanya ada apa enggak? Nggak mau. Nah, kalau kita perhatikan di situ, setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Uya kepada Doktif itu cenderung mendesak, cenderung menginvestigasi Doktif, begitu loh. Itu bukan lagi podcast santai kalau menurut saya, tapi itu podcast yang Uya Kuya itu di sana ingin mendalami betul apa sih orang ini sebenarnya jujur apa enggak. Benar nggak di sana tidak terjadi pemerasan, begitu kan? Begitu ya. Kenapa Uya Kuya bisa sampai sedalam itu menginvestigasi si Doktif? Dan terlihat kan Doktif itu kelihatan kelabakan menjawabnya. Saya tidak akan menyoroti kelabakannya si Doktif ini. Saya juga tahu secara feeling Doktif ini ada sesuatu yang disembunyikan. Dia juga ada bohong-bohongnya, begitu loh. Cuma di sini kita akan menyoroti adalah tindakan Uya Kuya. Kenapa? Dia bisa sampai
menginvestigasi Doktif sampai sedalam itu karena memang sejak awal dia ngundang Doktif itu di kepalanya sudah mendiagnosis, wah ada yang nggak beres ini. Ini menurut Uya bukan tentang produknya, tetapi tentang ya kan ada persaingan dagang yang tidak sehat. Makanya si Uya mengira si Doktif ini juga merasa saingan dagang dengan Sela Saukia, dengan Dr. Richard Lee, dengan itu tuh seakan-akan kalah saing begitu loh. Kemudian dia melakukan trik-trik seperti review dan lain sebagainya. Itu yang didiagnosis Uya itu begitu. Maka tidak heran kalau pertanyaan-pertanyaan itu arahnya bukan ke produk, tidak terfokus kepada produk berbahayanya, bukan, tetapi fokusnya itu kepada ini orang si Doktif ini beneran cuma nge-review jujur untuk bener-bener nyelamatin masyarakat, apa memang ada tujuan lain? Nah, tujuan lain inilah yang didiagnosis oleh Uya, begitu loh. Nah, sekarang begini, kalau ini kenapa saya katakan diagnosis Uya Kuya itu salah, yang mengakibatkan sampai bergulir sampai sekarang ada tuntutan Uya berhenti dari DPR, pecat dari DPR, karena begini. Kalau Uya mendiagnosis ini adalah persaingan dagang yang tidak sehat, bos, saya kasih tahu, Aqua sama Le Mineral itu persaingan dagangnya ketat banget, bos, begitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa persaingan dagang yang dilakukan oleh Le Mineral dan Aqua itu tidak sampai misalkan mereview produknya Aqua itu buruk, ataupun pihak Aqua mereview produk Le Mineral itu buruk? Karena ini meskipun ada persaingan dagang, ya kan, meskipun ada persaingan, tetapi produk yang dijual itu baik. Mau itu Aqua, mau itu Le Mineral, itu produknya dua-duanya baik, tidak ada masalah. Maka ketika ada persaingan dagang pun, maka persaingan dagang pun yang sehat. Sampai sini paham? Sedangkan di dalam skincare ini ada persaingan dagang, tapi kenapa terlihatnya kok tidak sehat? Yang sana meng-review negatif, yang sini nggak terima di review negatif, kemudian berusaha nyuap, yang ini juga berusaha memeras. Kenapa sampai itu terjadi? Karena kuncinya satu, produknya bermasalah. Betul? Betul gak? Ya kan? Coba seandainya ini produk tidak bermasalah, seperti Le Mineral dan Aqua, akan ada nggak penyuapan, pemerasan, review-review negatif, akan ada nggak? Nggak bakal ada. Maka mereka akan bersaing merebut hati konsumen dengan cara yang sehat, memberikan keunggulan-unggulan produknya, kan begitu. Lah kalau ini kan jatuhnya bukan mempromosikan keunggulan produk, tapi menyerang produk orang itu berbahaya. Ya, karena apa? Sumbernya itu ada di produk yang bermasalah. Nah, seandainya Uya Kuya sebagai tupoksinya dia di Komisi 9 yang ada 3 itu, dan salah satu tupoksinya itu adalah menangani kesehatan, Uya Kuya seharusnya fokus di produknya. Kenapa permasalahan ini bisa terjadi, ya kan begitu? Maka Uya Kuya diagnosisnya itu harusnya bukan ke konfliknya, bukan ke persaingan dagangnya, tetapi kepada produk. Andai saja Uya fokusnya ke produk, dia akan berjuang nih memberantas produk ini, menelusuri tentang produk ini, makin harum dia nama baiknya Uya. Itu prediksi saya begitu, feeling saya itu begitu. Tapi cuma sayang, entah faktornya apa, kok Uya Kuya bisa mendiagnosis salah. Maka nggak heran kalau diagnosis penyakit itu salah, menghasilkan satu resep yang salah, dan menghasilkan satu obat yang salah, kemudian dan juga menghasilkan satu efek yang salah juga. Yang seharusnya pasien itu sembuh malah meninggoy, malah tambah parah sakitnya. Begitupun dengan kasus ini, yang seharusnya masyarakat terselamatkan dari produk-produk berbahaya, ya kan, karena salah diagnosis malah tambah ribut ke sana kemari, produknya tetap beredar, kulit wanita Indonesia tambah hancur, persaingan dagang di sana tetap, pemerasannya tetap, penyuapannya tetap, ya kan, produknya ya tetap beredar. Gak ada solusi yang ditemukan sama sekali. Jadi fungsi Anda sebagai anggota DPR apa? Cuma bikin ribut doang. Uya mikir ya, Uya mikir.
Terima kasih karena sudah menyimak.